Ah, jam 9, tanggal 9 hari Sabtu, kita bakal masuk ke weekend. Ingat, biasanya hari Senin kalau misalkan dalam pasar kripto dalam keadaan bullish, apa yang terjadi? Pullback atau Bloody Monday sebutannya. Apakah ini valid atau enggak? Kita belum mendapatkan sesuatu yang valid ya untuk rally dari bulan Oktober ini. Jarang sekali ada historical data yang menentukan kalau misalkan kita akan menemukan Bloody Monday di setiap hari Senin. Berbeda dengan 2017 di mana hampir 70% di hari Monday, di hari Senin itu akan terjadi adanya Bloody Monday. Dan market mulai recovery itu di hari Rabu. Tapi yang saya lihat dari minggu ke minggu, yang saya lihat itu adalah hari Selasa ke Rabu, baru masuk ke Kamis, baru mulai recovery kembali. Contohnya adalah USDT.D. Kembali akan selalu setiap saya akan mengulas cryptocurrency pasti akan membahas tentang USDT.D. Karena USDT.D adalah, ingat sekali lagi, market cap USDT dominance. Kalau dominance USDT di pasar kripto meningkat, berarti apa yang terjadi? Berarti banyak yang akan membeli USDT. Dan ingat sekali lagi, yang kita akan hadapi area ini. Ingat, ini di sini ada area support untuk USDT dan kita sekarang hampir sekali kita ada di area itu, area USDT, dan area ini masih hitungannya fresh, belum pernah dites sama sekali. Jadi ini rally base support untuk di daily USDT.D. Jadi jangan terlena kalau misalkan ini, saat video awal-awal saya sudah mengatakan kalau misalkan ini break, tujuan utama adalah 4. Setelah ini baru kita akan mengalami adanya recovery yang cukup dalam. Jadi hati-hati kalau misalkan di sini udah mulai FOMO. Kalau udah ngerasakan ada rasa FOMO di sini di area support di USDT.D, maka hati-hati akan terjadi pullback yang cukup dalam. Karena juga kita di daily-nya pada USDT.D kita memiliki area yang belum di retest di one day OB di 5.2. Jadi sangat ada kemungkinan yang sangat kuat kalau misalkan dia untuk melakukan pergerakan lebih lanjut lebih rendah, maka dia akan melakukan pullback di daily. Yang setelah kita lihat ini udah mulai extended pada moving average-nya di daily-nya sudah declining yang cukup lama, dan ini mulai membuat gap yang cukup tinggi pada moving average 21 dan moving average 60-nya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini 21 dan moving average 60 settingannya, dia kemungkinan akan melakukan sideways terlebih dahulu seperti yang terjadi pada bulan Desember hingga bulan 13 sampai 6 Februari. Berarti range yang terjadi adalah kurang lebih selama 61 hari atau 2 bulan, dan kita mengalami penurunan kurang lebih selama 45 hari. Apakah dari penurunan dari Oktober hingga itu berapa lama totalnya dari sideways mulai turun sampai kita mengenai ini kurang lebih ada di 49 hari. Jadinya kurang lebih kita sudah menghadapi waktu yang cukup baik kalau misalkan untuk 35 hingga kurang lebih. Jadi ini udah waktu yang mulai kita boleh bilang profit takingnya, karena suatu saat BTC harus melakukan reversal atau bukan reversal, harus melakukan sideways atau correction untuk mendapatkan volume untuk melanjutkan pergerakan yang lebih tinggi. Ingat, kita masih saat ini kita belum menemukan sentimen yang sifatnya top atau sudah blow off, belum ada juga. Tapi yang perlu kita perhatikan pada kasus total juga, total semuanya berada di area resistance. Pada level ini kita mengada di area resistance pada saat ini, dan area paling topnya ada di 3 triliun. Saat ini BTC sedang mengetes area all time high-nya, namun pada total di sininya masih belum menghadapi adanya area resistance, masih berada di area resistance. Jadinya kita juga perlu berhati-hati, kita harus punya plan B, what if-nya kalau misalkan saat ini cryptocurrency akan melakukan crash yang cukup dalam, correction bukan untuk menutupi
skala besarnya ya, tapi untuk melakukan correction yang lebih dalam saat ini untuk mendapatkan volume. Jadi target kita adalah kalau misalkan saat ini tidak bisa tembus level ini, maka kita akan mengarah ke area 2 juta lagi. Berarti ada penurunan 5 triliun akan didorong untuk turun penjualannya di pasar kripto. Namun saat ini adalah don't call the top. Saat ini yang kita perlu perhatikan di area resistance, berarti pada time frame yang lebih rendahnya kita harus melihat adanya tanda-tanda pelemahan. Namun kalau misalkan tanda penguatan masih ada, maka gunakanlah ilmu yang ada. Trend is your friend. Don't doubt it. Kalau misalkan masih pada bullish, misalkan bullish. Tapi kalau misalnya kita perhatikan koin-koin yang baru saat seperti ini sedang melakukan correction cukup lama, belum ada tanda-tanda dia ingin correction. Kalau misalkan dia pun correction, hanya targetnya seperti ini. Untuk para cryptocurrency selain BTC, apabila kita melihat mulai BTC USDT, kita lihat sama ini ada di area resistance. Ingat sekali lagi, all time high ini adalah area resistance. Jadi sebelum area ini tembus, kita masih belum clear. Yang karena kita lihat adalah area week 121 di sini, dan satu kali sudah pernah retest. Dan yang terjadi pada 1 jam yang lalu adalah ada week yang tembus pergi mendorong harga ke bawah. Lihat ada volume selling yang kuat di sini. Kalau misalkan ini tidak berhasil menutup hari ini pada jadwal ini di level 70.000, maka kita harus sangat berhati-hati siaga 1 untuk melakukan penjualan kurang lebih 10% atau 20% dari kalau misalkan kita memiliki skala long term untuk melakukan pembelian kembali di level-level support sebelumnya. Area level support sebelumnya adalah saat ini adalah di 59.121 karena dia sudah membuat high yang baru apabila dia menutup high-nya di atas ini. Kalau hanya weeknya saja, berarti kita memiliki support di area 50.000. Jadi area gap yang kita memiliki hingga masih panjang. Untuk BTC kita masih dalam keadaan yang super bullish. Walaupun kita harus berhati-hati, kita ada di area resistance. Hanya itu saja. Sebelum area resistance tembus, kita masih belum ada di area clearing. Saya punya plan di sini, ada doodles di sini ya, garis. Kalau misalkan dia akan melakukan correction seperti ini sudah hal yang sangat wajar pada BTC sedang mengalami uptrend. Ya, pada hari ini kita juga masih melihat adanya penguatan pada koin-koin memes. Kita di sini ada coin wave. Kemarin sudah ditawarkan kalau misalkan harga penurunan, harga akan pergi ke area 0,9. Disayangkan harga tidak menembus 0,9 tapi berhenti di angka 1. Sangat disayangkan harga tidak menyentuh 0,86 hingga 90. Namun tidak apa-apa karena setelah harga menembus ke atas lagi, kita di harga ada correction ke 166. Sudah disebutkan kalau misalnya harga akan kembali ke 166. Alasannya kenapa 166? Saat harga melakukan pembuatan lebih tinggi seperti ini, kita melihat ada di area 0,5 di sini. Sedangkan 1,05 di sini hampir touching atau sudah touching di 0,5. Jadi ini area calibration yang cukup baik kalau misalkan ingin melakukan pembelian dog with hat ya, saat dia menyentuh 0,5 dan dari sejak 0,6 dia sudah melakukan pergerakan kurang lebih 40%. Apabila sudah merasa puas, tidak ada alasan untuk tidak profit taking sedikit demi sedikit untuk secure profit. Saya juga melakukan pembelian pada CHOQ USDT dalam keadaan sangat bullish saat ini. Dia sudah melewati all time high-nya dan kemarin sudah retest di level ini dan sedang melakukan continuation dari gerakan utamanya. Jadi untuk CHOQ saya lebih bullish saat ini pada CHOQ daripada MACWave karena dia telah melakukan all time high yang baru dan juga masih fresh. Ada iDoge USDT. Kalau misalkan koin-koin ini yang low cap, sangat-sangat low cap, ini sedang di retest. Volumenya bisa dilihat pada weekly-nya. Pada weekly-nya di sini ada week yang sangat besar dan setelah itu adalah volume yang datar seperti ini, sedangkan harga terus meningkat. Berarti volume belum masuk untuk blow off, jadi masih ada kemungkinan besar ini akan melanjutkan pergerakan utamanya. Ya, bila kita lihat di daily-nya, yang kita lihat adalah ada kenaikan di level ini. Ada kenaikan level ini adalah pullback, lalu ada kenaikan lagi. Saya gambarkan di sini.
Oke. Lalu ada lagi di sini penurunan. Oke. Setelah ada declining volume akan selalu disapa oleh harga yang meningkat. Jadi volume setelah dissipation pasti dia setelah itu akan ada volume explosion. Jadi setelah dia dissipates pasti akan meledak setelah itu. Jadi kita bisa lihat dari volumenya dan juga dari harga pergerakan harganya kita bisa lihat ini adalah pergerakan turun dari 1380 sehingga sekarang sudah menjalankan kurang lebih pergerakan kok nggak ada percentage ya. Aneh. Untuk ini nggak ada range-nya, kita lihat pakai menggunakan price. Kurang lebih 286. Jadi sangat masih mudah untuk ADOGE untuk melakukan pergerakan ke atas. Ada ADOGE USDT. Namun tidak ada di sini. Kita akan lihat nanti di grafik yang lainnya. Untuk kita lihat juga di BTC USDT, kita lihat analisanya Floki adalah yang paling running paling tinggi di sini. Kita lihat peningkatan harganya sampai 70% untuk hari ini saja. Kalau nggak ikut nggak ada masalah. Kita lihat PEP sini juga masih melakukan penerbangan ke atas, lalu retest pada level area support di situ, lalu pergi ke atas lagi. Good stuff. Kalau misalkan Santos masih melakukan pullback correction, Rune setelah melakukan all time high-nya lagi. Ini salah satu koin yang saya tidak masuk karena sifatnya saya punya historical sesuatu yang buruk lah terhadap koin ini karena kesalahan saya sendiri. Walaupun ini koin sangat-sangat bagus sekali, secara fungsionalnya ini sangat baik, bisa diperhatikan, bisa lihat di Google, bisa dilihat di YouTube untuk penjelasan Rune USDT ini apa fungsionalnya. Dia adalah suatu layer 1 atau layer 2 juga, untuk interprobability-nya dia staking juga, dia melakukan rebates jadi dia hampir kayak misalkan semuanya dia lakukan untuk Rune, dan sudah terbukti secara historical dari harga bottom dia tidak menembus harga bawahnya lagi, dia berada di atas. Ingat, suatu trend akan continuation seperti ini. Ini adalah uptrend ya. Di dalam uptrend akan selalu ada shockwave atau pergerakan rendahnya. Seperti ini. Oke. Teorinya seperti ini, di dalam suatu trend, di dalamnya ada subtrend. Nah, inilah yang dimaksud dengan cycle atau super cycle kalau misalkan dalam skala yang lebih besar. Kalau misalkan kita melihat di sini, kalau kita melihat namanya dengan menggunakan teori Elliott Wave, yang kita bisa lihat adalah saat pergerakan 5 di sini, apabila kita menggunakan setting, dia akan ada penggunaan namanya minuscule, super millennium, millennium, submillennium, grand super cycle, cycle primary, intermediate, minor, minute, minute, subminute, micro, submicro, minuscule. Jadi ini adalah skala-skala dari wave atau gelombang yang ada dalam trading atau dalam kripto, atau suatu gelombang secara global bisa ditemukan di gelombang radio, gelombang TV, atau semua memiliki suatu gelombang. Dalam trading kita menggunakan kata-kata seperti minuscule, submicro, micro, subminute, minute, minute, minor, intermediate, primary, cycle, super cycle, grand cycle, submillennium. Jadi apabila kita melihat adanya primary, misalkan kita menganalisa pada daily, adalah kita menggunakan primary di sini. Ini menggunakan primary. Saat di dalam apabila kita menganalisa pada weekly, yang kita tadi analisa primary itu sudah menjadi cycle yang lebih besar seperti ini, A, B, C, D, E. Kita lihat primary kita menjadi cycle.
Setelah itu dia memiliki correction 3 kali ke bawah. A, B, C. Itulah yang dimaksud oleh correction-nya tersendiri juga. Jadi ini adalah yang dimaksud kalau saat harga masih dalam continuation ke atas, saat harga masih melakukan continuation ke atas seperti ini, berarti trennya masih valid. Ya, kita menganalisa pada weekly yang terjadi, kita lihat, kita rubah juga dengan kita logaritmik. Dari bottom di sini hingga ke sini, ke bawah sini, kita masih dalam keadaan uptrend. Saya rubah dulu warnanya biar jelas. Kita masih dalam keadaan uptrend. Karena apa? Ini adalah subcycle-nya, atau misalkan ini adalah cycle yang lebih kecil dalam suatu gelombang. Saat ini ada bottom, dia pergi ke atas, dia melakukan correction dan bottoming out, dan sekarang sedang melakukan pola utamanya. Run akan membuat all time high lagi yang terbaru dan lebih tinggi daripada ini semua. Jadi bagi yang ingin melakukan run juga, sekarang bukanlah waktu yang terlambat, karena kita dalam keadaan cycle yang cukup baik untuk melakukan pembelian. Kita lihat Dutch juga, Dutch sudah melakukan monthly blocknya sedang di retest berkali-kali pada level ini. Kita lihat di time frame yang lebih kecil di 1 hour, ya, pergerakannya kita pengen lihat price actionnya yang terjadi. Price actionnya dari sini setelah melakukan bottoming out dan melakukan pola uptrend di sini. Di sini correction yang cukup dalam, sudah melakukan uptrend lagi, dan di sini ada break, ya. Break price, dan dimana berarti break price di sini menyatakan kalau misalkan ini sudah melakukan stop loss pada para buyer. Para buyer sudah melakukan stop loss di sini, berarti yang terjadi adalah sekarang kita bisa melakukan buy, karena suatu pola harus adanya break atau fueling sebelum dia melakukan pergerakan utamanya. Seperti SPX USD, kita melihat grand cycle-nya. Apabila kita melihat grand cycle, sebelum SPX melakukan pergerakan ke atas di sini, dia melakukan apa? Ada wicking out, atau disebut 2B, atau disebut juga namanya double bottoming, double top, tergantung masing-masing orang memiliki kosakatanya masing-masing. Saya sendiri menggunakan kata 2B di sini, di mana harga melakukan hanya wick saja dan body ditutup dengan level yang sama dengan low sebelumnya. Kita seperti di sini juga kita menghadapi adanya low. Di sini ada area, dan di mana bawahnya ada area untuk menggocek pembuatan harga yang lebih tinggi. Ya. Ini dilakukan berkali-kali, bukan hanya sekali dua kali, dan ini selalu menjadi suatu target mereka semua. Harus ada bottoming out dan menipu para buyer sebelum harga bisa melakukan pergerakan ke atas. Dan ini selalu terjadi, bukan hanya sekali dua kali, ini selalu terjadi. Kemungkinan terjadi ini sebelum melakukan pergerakan utama adalah 99%. Hanya satu kali, hanya dalam suatu retest, sangat jarang ini tidak dilakukan dalam berbagai skala time frame. Ini dilakukan di skala time frame, bisa kita lihat 1, 2, karena ini volumenya masih tahun 2020, masih kecil, tapi bisa kita lihat dari sini. Kalau kita ubah monthly, ini adalah suatu 2B juga. Mana harganya? Oke. Ya. Jadi kita sedang mengalami uptrend dari tanggal 20 dari bulan 2022.
2022. Jadi untuk sekarang yang kita lakukan adalah lagging dari SPX USDT. Saat ini money akan flowing in into cryptocurrency setelah SPX USDT mengalami apa? Mengalami correction. Sekarang SPX masih dalam keadaan uptrend dan BTC dalam keadaan uptrend, dan sedangkan kita juga market cap yang sedang terjadi pada cryptocurrency belum menyentuh all time high, namun harga BTC sudah mencapai all time high. Jadi bayangkan yang sekarang yang telah terjadi adalah harga BTC telah mulai didiskon dengan harga halvingnya, namun belum dihitung oleh segi sentimental yang telah muncul di pasar kripto, karena sentimen pasar masih sangat adem kuku aja, dia belum ada pergerakan yang sangat signifikan pada pemikiran pada semua orang ingin memiliki cryptocurrency. Not yet, we are not there yet. Ini masih sangat panjang pergerakan kripto kita, dan apabila sekarang masih yang dipump pala utamanya adalah meme, setelah meme dia akan masuk ke pasar altcoin dengan market cap yang besar. Setelah market cap yang besar kita bagi menjadi mid tier dan lower tier. Setelah meme masuk ke dalam big market cap, atau misalnya kita bisa sebut 1 sampai 50 market cap tertinggi, dia akan melakukan penggerakan yang utama di sana. Setelah itu dia akan mulai masuk ke low. Setelah dari low dia akan masuk ke mid. Pada 2017 yang saya pantau adalah seperti itu pergerakannya. Jadi kita masih sangat-sangat panjang kalau misalnya sekarang yang masih di pump adalah meme coin. Kalau kita melihat historicalnya, kita bisa lihat USDT Dutch USDT. Kita ingin melihat historicalnya pada Dutch ya di sini. Saya akan melakukan overlay terhadap BTC USD. Masukkan juga Ethereum. Setelah ada Ethereum BTC, saya akan memasukkan juga pada low coinnya pada LTC USD. Oke. Oh, saya salah membandingkan. Ini ada yang saya harus bandingkan adalah dengan menggunakan new price scale. LTC juga saya akan menggunakan time scale. Seperti ini saya akan, kalau saya gabungkan merge all, dia akan mengubah lagi, sama aja, nggak ada gunanya malah. Jadi saya harus pisah seperti ini untuk membandingkan harganya. Oke, yang kita perhatikan sekarang adalah pada tahun 2016. Di sini Desember 2013 saya menggunakan chart Dodge pada mulainya 2000 Desember. Di sini ada penurunan yang semuanya rata-rata sama, dan di sini kita lihat pada Monday 14 April ya, saya tanya penurunan, dan ini adalah kita harus menggunakan label ya biar jelas. Labelnya ada di sini, BTC USDT LTC warna kuning, sedangkan yang biru adalah Dutch ya, yang biru ini adalah Dutch, dan satu kali lagi BTC LTC Ethereum adalah yang berwarna biru muda. Biru muda belum muncul datanya setelah ada Agustus 2015 muncullah adanya. Setelah di sini kita melihat ada pergerakan yang sama, sedangkan sebentar.
Ya, kembali lagi, maaf ada kesalahan settingannya. Ini lebih jelas sekarang. Ini akan menjadi pergerakan yang sama. Oke, pada 2017 kita bisa melihat ini dulu ya pertama. Saat ini kita lihat ini adalah yang biru ini adalah Ethereum, yang ungu adalah Dutch, LTC adalah yang warna kuning, sedangkan BTC berwarna orange. Saya akan rubah dulu warnanya biar lebih jelas. Saya akan gunakan LTC dengan warna yang lain biar lebih jelas warnanya. Saya akan gunakan warna hijau agar lebih terang. Oke. Saat di sini kita memiliki segmen atau perputaran rasio harga di pasar kripto. Pada penurunan kita memiliki adanya penguatan ya pada Desember 2013, perlu diperhatikan. Desember 2013 saat yang lain sedang melakukan penurunan seperti LTC dan juga BTC mengalami penurunan, kita mengalami kenaikan di pasar kripto yang sifatnya berkali-kali lipat daripada BTC dan LTC. Saat dia melakukan penggerakan, dia melakukan penurunan bersamaan dengan aset-aset lainnya mengalami downtrend. Berarti ini mengalami adalah last spur momentum dari 2013 sebelum dia mengalami downtrend 2013 hingga ke 2015 menjemput bottomnya. Setelah itu yang terjadi adalah Dutch Coin melakukan adanya pre-pump terlebih dahulu dan dikejar oleh LTC, dengan berarti altcoin, sebelum BTC melakukan pumping utamanya, yang dimana ini telah dijadikan pada 2023 sebelumnya saat Elon Musk menyatakan kalau misalkan Dutch akan digunakan pada X, isunya seperti itu, namun belum terjadi. Untuk secara executionnya belum dilakukan, namun isu itu telah terjadi pada 2023. Ini adalah pola yang hampir sama pada Mei 2015. Oke, saat itu adalah yang terjadi setelah oke, saya langsungkan dulu auto reverse scale. Oke, setelah harga itu adalah yang pumping, setelah yang terjadi adalah LTC, berarti di mana altcoin yang telah menjemput atau melakukan continuation dari bullishnya. Ya, berarti di sini kita lihat ya, kita bisa melihat apa yang terjadi. Di sini ada Dutch, yang warna ungu adalah Dutch. Dutch melakukan penurunan, sedangkan altcoin yang lain, LTC utamanya, LTC dalam keadaan uptrend. Ya, ini adalah poin-poin yang penting untuk diperhatikan karena Dutch melakukan correction dan altcoin LTC utamanya LTC melakukan continuation uptrend. Setelah itu dia melakukan correction bersamaan dengan Dutch dan lain-lain. Setelah itu BTC leading pergi ke atas, continuation bersamaan dengan Ethereum. Berarti ini yang telah terjadi saat ini. Karena Dutch naik, LTC naik lebih tinggi daripada Dutch. Sedangkan BTC dan Ethereum sedang melakukan kenaikan bersamaan. Ya. Setelah itu mereka semua tertahan di area level yang sama, menemukan titik pertama. Ethereum lebih rendah daripada BTC. Setelah itu yang terjadi, BTC terus naik, ya, polanya terus tetap naik ke harga di harga 2.500 saat ini sudah di 1.200 itu dia leading utama, dan sedangkan yang lain belum ada fuel yang bisa mengejar BTC. Jadi ini BTC sudah running. Ingat waktu itu adalah saat halving 2000 berapa terakhir? Saya cek lagi crypto. Oke, di sini kita ada, ini adalah tanggal halvingnya pada BTC. Saat itu semua melakukan uptrend, ya, uptrend. Sebelum melakukan dia 1 bulan, tertanggal 1 bulan sebelum dia mengalami downtrend hingga ke akhir 2 bulan setelah, 1 bulan setelah. Jadi 1 bulan sebelum dan 1 bulan setelah adanya halving, BTC mengalami downtrend bersamaan dengan semua aset lainnya. Dan yang paling rendah adalah Ethereum melakukan pullback yang lebih paling dalam. Sedangkan BTC setelah itu dia melakukan
1 bulan setelah halving dia melakukan continuation uptrendnya yang utama, ya, melakukan utamanya. Sedangkan Dutch masih melakukan correction lebih dalam, begitu juga dengan altcoin lainnya. Jadi saat BTC sedang running, yang lainnya mengalami sideways yang cukup lama. Nah, pada saat inilah kita melihat adanya perputaran harga di cryptocurrency. Ethereum mulai running dan menjemput BTC. Disinilah di mana poin yang disebut flippening. Apabila Dedi atau misalnya siapapun yang menonton video ini mengingat, saat itu muncullah namanya narasi kalau misalkan Ethereum akan membalap BTC dalam segi dominansi pasar marketnya. Sedangkan hal itu belum pernah terjadi karena Ethereum paling besar tingginya dominansi pada pasar kripto paling besar adalah 30%, sedangkan BTC paling tinggi adalah 60%. Jadinya belum pernah terjadi flippening yang sesungguhnya, walaupun saya pernah melihat waktu itu adalah sempat hanya beberapa saat waktu itu Ethereum melewati BTC pada posisi 1 di coin market cap. Jadi saat ini dia melewati poin ini adalah BTC sudah dalam keadaan bullish, dan sedangkan yang lain-lain melewati BTC itu sendiri. Jadi saat posisi inilah di mana kita mengalami hyper bullish, di mana semua harga melakukan pergerakan yang sama. Saat harga melakukan pergerakan yang sama seperti ini, saat Anda memegang BTC dan juga memegang altcoin yang lainnya, apabila membandingkan BTC altcoin seperti contohnya ada LTC BTC, maka Anda akan mengalami poin profit yang sangat-sangat tinggi pada seperti 2017. Oke, kita lihat lagi di sini. Kita hapus, kita pengen save dulu di download image. Setelah itu yang terjadi adalah penggerakan Dutch yang sangat tinggi bersamaan juga dengan LTC, berarti mereka memiliki pergerakan harga yang sama, harga turun, BTC masih melakukan penggerakan utama dan juga altcoin lainnya. Altcoin lainnya berarti dan BTC melakukan pergerakan utama, begitu juga dengan ETC. Yang melakukan penggerakan lebih rendah adalah Dutch USDT. Nah, setelah itu yang terjadi adalah Dutch melakukan fallback yang paling dalam, namun dia melakukan correction menggunakan, dia menjemput ketelatan harganya, dan ini menjadi pilihan yang sangat tepat apabila ingin melakukan pembelian terakhir lagi. Jadi setelah BTC running utamanya, setelah halving, 1 bulan setelah halving dia melakukan running ke atas, begitu juga dengan Ethereum dan lainnya melakukan side correction yang lebih lama, kurang lebih selama berapa ini 210 hari, berarti berapa bulan itu, bisa hampir 6 bulan setelah halving sebelum harganya naik gila-gilaan. Oke, setelah itu dia melakukan correction selama dia melakukan uptrend selama 147 hari sebelum dia melakukan sideways kurang lebih 175 hari lagi melakukan sideways, dan akhirnya melakukan topping pada 1 Januari melakukan top di sini dan melakukan side penurunan yang sangat dalam hingga kembali ke area 3000 lagi, 3400, semuanya turun bersamaan, begitu juga dengan altcoin lainnya, semua dumping. Dan akhirnya sekarang crypto BTC waktu itu 2019 adalah preparation untuk pump berikutnya. Ini adalah pre-test pumping untuk 2020. Dia pergi naik ke atas, melakukan sideways. Kita lihat dulu lagi di sini korelasi terhadap harga. BTC paling rendah, sedangkan Ethereum dan altcoin dan Dutch melakukan pre-pump yang lebih tinggi daripada BTC. Adanya crossover pada BTC pada Juni 2020, namun belum bisa menjemput harga Dutch dan altcoin, Dutch dan juga Ethereum, namun altcoin LTC lebih rendah daripada yang lainnya. Setelah itu kita melihat adanya pelemahan pada Dutch dibandingkan dengan koin-koin yang lainnya. Kita lihat di sini ada flooring, sedangkan yang lainnya mengalami uptrend yang cukup besar pada mulai 16 April di sini. Yang lainnya melakukan uptrend, sedangkan Dutch tidak melakukan apa-apa.
Oke, kita melihat adanya continuation uptrend di sini yang di-leading oleh BTC, dan setelah itu kita melihat adanya lanjutan daripada Dutch. Ingat, Dutch itu selalu menjadi for pre and for. Jadi dia melakukan pumping utama, setelah itu dia tenggelam yang cukup lama, setelah itu kita tutup pesta alt season dengan Dutch lagi. Kita lihat di sini kenaikannya pada 1 Januari dan melakukan pumping dan sangat-sangat tinggi. Ya, di sini kita bisa lihat. Dan sini saat harganya sudah topping di sini pada 3 Mei, dia melakukan penurunan dan melakukan double top di sini, dan sedangkan Dutch coin tidak melakukan correction dan dilanjutkan oleh BTC last untuk double top di sini dan juga Ethereum. Sedangkan altcoin yang lainnya tidak begitu kencang. Jadi yang melakukan penggerakan akhir dalam suatu uptrend pada alt season adalah BTC dan Ethereum. Disitulah dimana penjualan, karena market cap yang paling besar ada di sana, dimana itu pasar yang paling stabil untuk menjual aset market maker. Jadinya akan kembali lagi pada BTC dan juga Ethereum pada akhirnya, sedangkan DAM yang lain sudah di DAM lebih utama. Ya, kita kembali lagi pada area floor-nya lagi. Di sini ada pre-pump. Ingat sekali lagi, saat Dutch ada pre-pump seperti ini, yang lain akan mengikuti. Di sini ada altcoin, yang lain LTC utamanya. Setelah altcoin DAM, setelah itu ada BTC running. Setelah BTC running, di sini ada ketinggalan pada Dutch. Saat inilah Dutch sudah mulai melakukan penggerakan yang cukup sama dengan juga yang lainnya. Oke, sekian sampai di sini untuk korelasi pada segala macam sektor mid tier, high tier, dan juga low caps.